Apa dia bilang? 3 rekaman dah. Tak ada pandai juga memang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, apa saja adab atau tata cara saat ziarah kubur dan bagaimana hukumnya menyiram kuburan dengan air yang telah dibacakan surah Yasin atau dibacakan Al-Quran sampai khatam? Mohon untuk penjelasannya. Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum ay syagalakum an ta'ati rabbikum. Kata Allah berkata, kamu sibuk dengan kesibukan kamu sehingga nanti kamu ziarah kubur artinya mati. Kita kan sibuk nih, alasan. Nah, tanah masuk ke mulut artinya meninggal. Baru tahu tuh. Oh, ini belum lagi diapa-apain ha. Alhaakum, ya, engkau sibuk ay syagalakum an ta'ati rabbikum. Kau sibuk daripada Tuhan kau. Semuanya kau sibukkan sampai hatta zurtumul maqabir. Ziarah itu sebentar mana, kita akan dibangkitkan lagi. Zara yazuru ziaratan, sebentar kita dikubur tuh. Udah lama kalau ikut tahunnya nanti tahun akhirat itu. Karena satu hari di akhirat itu nanti di khamsina alfasana, sama dengan 50.000 tahun. Jadi kalau orang yang taat ada masalah tersebut itu ibarat suratul kahfi, itu pemuda kahfi ketika tertidur, ya, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdad tus'aqulillah wa lam labithu 39 tahun seolah-olah sehari atau setengah hari. Banyak. Jadi ziarah kubur itu penting diperhatikan. Satu, kita untuk ziarah itu karena apa? Napak tilas kita mengikut apa amalan orang-orang tersebut itu yang patut kita ikuti supaya kita dapat barakah tersebut. Bukan minta nomor ke situ, bukan minta bini di situ, bukan minta itu dan ini, tidak. Haram model begitu. Kalau kita ke situ bilang, ya Allah, barakah yang kau berikan kepada sahibul maqbarah ini berikanlah kepada kami ya Allah, dengan sebab kami datang. Bukan cuma-cuma yang kita datang itu orangnya, bukan tempatnya itu. Kau ke rumah orang, apa perlu rumahnya itu? Perlu juga, tapi yang punya rumah tuh yang kita datangi. Paham? Kita bukan datang kepada batu, ke hajar, kita datang kepada bashar, kepada manusianya itu. Makanya itu Rasulullah terutama tuh. Kita ziarah ke Madinah, bukan masjid kita datangi, kita mendatangi itu. Kalau masjid di mana-mana ada, kuburan di mana-mana, kita orangnya itu hadir datangi tersebut itu. Nah, ini tentang tersebut itu, ya. Dan menghadap kubur itu jangan pula tangan gerayaman, cium pula nisannya. Kepala bapak kau pada kau cium kepalanya. Nisan orang kau cium. Paham? Elus-elus begitu. Kasih tidak patut, tengoklah saja, ucapkan salam, kirimkankah Fatihah kah, kirimkankah Qul huwallah kah. Paham tak tuh? Tidak tuh, aku datang kemari, aku tidak dapat jodoh, mudah-mudahan cepat tuh, mudah-mudahan ada mak janda yang diziarahin dapat bagian aku. Botak kau nih. Ya, ziarah itu pertama berwudu. Ya, yang kedua ianya nutup aurah. Perempuan tutup kerudung bagus baik, tidak usah macam-macam timbul apa harum-haruman. Ini pergi kubur macam orang nak pergi kenduri juga. Ya, semua dipakai bedak sampai 7 lapis tingkat tuh, macam lapis legit dipakai. Laki-laki pula action pula, itu tawadhu. Kenapa orang tuh bisa begitu? Didatangin orang, dia meninggal saja didatangin orang, apalagi dia hidup. Dia meninggal dunia, datang ke situ, Allah berikan dengan barakah mereka itu. Orang yang hidup dapat barakah dengan apapun tersebut itu, termasuk harta, termasuk orang berjual laku, bot laku, penginapan laku, jualan laku. Tidak berarti seolah-olah yang mati ini kasih makan orang hidup. Awak tak malu yang hidup makan punya orang mati? Tuh dia. Jadi ziarah itu kenapa? Mengingatkan kepada kita, kenapa ya bisa begitu ya orang nih. Nah, dan ikuti amalannya. Bukan aksi di situ, berselfie, berfoto sana sini, naksi, botak kau nih Nah, tengok-tengok di situ. Hati-hati. Itu nanti tidak dapat barakah dengan tersebut. Itu bukan barakah saya belum makan, tidak, Allah yang berikan, itu hamba Allah juga. Salah satu karena dia saleh tadi dengan sebab amalannya. Jangan bilang syirik dulu. Ini salah-salah bilang bid'ah, tak boleh. Nah, kita ziarah itu, kita di hadapan Nabi terutama ziarah itu kita begini katakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum. 1 meter kita jauh, tangan tertunduk, kepala. Begitu kita ke kubur.
Jangan dilus, marah dah rumah kau kira dipegang orang rumah itu, dilus-lus orang, cium-cium. Kata orang ngapa pula aku rumah aku gitu-gitu kan ya? Hah, orang hidup tak ada punya adab kita tersebut itu. Paham? Nih, itu tadi ya, ziarah tuh, wudu, pakaian bersih, ya dah, tuh tawadhu berjalan tersebut itu, tengok keadaan tersebut itu, dosa mata jalalatan, nih kesempatan nak pergi ziarah apa nak gawe tersebut itu. Kena orang berkecamuk di situ itu tergantung nawa itu kita. Maka nawa itulah yang baik tersebut itu. Apalagi kalau kita ziarah ke Rasulullah SAW itu lebih utama. Kan tak lucu kadang-kadang kau tak pernah salaman bapak kau mak kau pergi kuburan sana kau pergi. Kau kadang-kadang sibuk sana sini. Kau tak perlu sama orang tua kau. Rugi. Yang karamat hidup tu mak bapak kau tu di rumah tu. Itu yang karamat yang utama. Paham? Ya kita boleh setahun sekali kita pergi, iyalah nengok tuh bagaimana tuh orang tuh bisa begitu ramai, tidak belajar, jangan kita menolak dulu kan, menolak yakin kau tak dapat barakah. Allah SWT membuka tersebut itu, kita mengaji nih, coba dapat apa, kita nyampaikan tersebut itu, tinggal Allah yang memberikan hidayah masalah itu. Paham? Nah ini tadi ziarah kubur, jangan nanti kita lah ditunggal ziarah kuburnya apabila malam raya. Nah teman-teman, malam raya mulailah keluar ceret-ceret kuning macamnya nih, macam warna ini ceret itu, tahu? Teko isi air macam-macam dibaca. Subuh-subuh sembahyang subuh tidak pergi ke kuburan. Mana kau pergi ke rumah mak bapak, apa duduk di situ nyirami kubur. Satu dulu yang iya sembahyang subuh tak kemana tuh. Yang ketiga, tahu tak kata ulama, orang itu di kitab mana risalah yang kecil itu ada kan, air yang 3 kali disiram itu ketika setelah dikuburkan. 1 kali dapat 1 ada dibacanya, 2 kali ada dibaca 3 kali. Kalau sudah setahun kau siram itu masuk ke liang kubur, haram hukumnya. Sudah setahun. Bang? Ya. Dan jangan injak kuburan itu adabnya. Kata SAW, mendingan kamu duduk di bara api terbakar baju sampai kulit kamu daripada kamu duduk di kuburan orang lain. Ini kena diduduki kuburan orang apa itu kan? Yang tukang kubur dipijak sana sini, duduk sana sini. Tukang talqin duduk kubur orang pula bilang, "Oi, Mas," bilang, "aku di bawah nih. Macam mana kau?" Tuh, tak ada adab sama sekali tersebut itu. Ada adab tersebut itu. Paham? Nabi SAW kalau kubur Nabi SAW buka sepatu, buka sandal, sendak itu berarti tawaduk tersebut baik. Nah, kita baca fikih tadi pagi di pondok. Mana ada sejarah orang azan tuh? Tak ada. Ada baca tuh. Sepanjang kitab tak ada. Orang kubur kan mau diadzankan, tak tahulah, mungkin disuruh sembahyang kalian di bawah tuh. Yang hidup kita mau sembahyang. Nah lagi yang meninggal. Nasnya tak ada. Paham tuh? Nah, ziarah tersebut nih saudara, penting bagus tersebut itu kita lah berakhlak bagus baik, termasuk hal-hal yang mesti diperhatikan tersebut itu betul-betul niatnya karena Subhanahu wa taala, karena barakah saibul makbarah itu Allah berikan, kita dapat kalau berapa kita pergi jauh-jauh. Betul. Tahan datang. Kisahnya kalau tanda nanti lihatkan masalah itu. Paham? Itu sajalah ya tentang masalah tersebut itu. Atau ziarah tadi kuburan, jangan boleh siram-siram itu lagi. Nih kadang-kadang anak-anak kita kuburan itu biarkan tumbuh rumput, Ya jangan kalau macam kita lah ditutup atas sana sini. Itu melarang, mencegah hujan daripada kena hujan itu, karena itu rahmat. Yang kedua kalau tak tumbuh rumput, ke rumah di bawahnya ada rumput tumbuh. Ada rumput. Kalau saya tutup tak ada lagi rumput tumbuh. Artinya mana? Rasulullah SAW satu ketika ziarah kubur Nabi SAW, orang meninggal, Nabi letakkan pelepah korma yang basah. Kata Nabi, saya belum ini pelepah ini sebelum dia kering nanti bertasbih istighfar memohon ampun kepada untuk apa yang dikubur ini. Kau rumput botak kepala bapak kau cabut semua rambutnya. Bagaimana tasbih dia? Dibersihkan, disiram. Nah, tuh. Ya biarlah kalau dipotong dibersihkan saja, jangan nampak masih rapi, nampak ada kubur. Paham? Dan jangan ini payah tunggal marmarilah dia. Sama apa lagi itu di kitab tadi baca subuh tadi ya, kalau ngaji. Haram hukumnya. Kita pakai itu ada matan takrib. Ya. Rumah tak bermarmar, kubur bermarmar. Pakai apa lagi? Keramik pula. Hebat betul. Dah betul. Dikasih stainless pula, diambil tukang pemulung, tahu kan? Dikilokannya di pasar. Ya apa ya? Tidak boleh itu berlebihan itu. Haram yang model begitu. Sekedar kubur itu
dah diratakan, ditinggikanlah 1 jengkal daripada silahkan pakai kayu kah dipagari yang kira tak jatuh, ya dah. Nah, jangan tinggi-tinggi, tidak boleh. Kalau ada satu peperangan itu diratakan sama tanah, tidak boleh ditinggikan, supaya jangan tahu tuh musuh siapa yang berkubur di situ. Nah, ini kita ditunggak kebiasaan. Dan lagi ada ayat-ayat dikubur tuh, ada qul huwa, ada bismillah, itu cabut, itu tidak boleh. Kenapa? Nanti orang tangan kan pegang, orang wudu tidak, Tuhan macam itu dah dipegang, haram pegang-pegang begitu, tidak berwudu, dalam betul. Nah ini sudah agak marah dikit, banyak tuh ingatkan sama kaunnya, yang wasiat kepada keluarga, nanti kalau aku mati tolong bikin ini, ya usah, mendingan yang hidup tuh kasihkan, sedekahkan buat masjidnya, tuh duit ini, itu nanti yang pakai terang lampu kalau dikubur itu, bukan keramik itu, paham tuh, bukan. Nah ini kuping peka tuh, lagi hidup tak mau ngaji, jadi akhirnya nak gaya dia, nah bilang aku punya duit, ngapa Ustaz sibuk, aku yang bikin, udah dibilang, dengar tuh, jelas apa jelas? Ustaz kalau karamat itu urusan dia lah, kubur Nabi itu urusan dia lah, kita dah tahu urusan. Macam muka kita ini pandai-pandai lah, paham tak? Anak-anak sekolah, si anu, ada yang nak kawin, bikin-bikin apa perlu? Ya lah, lebih utama yang hidup diurus ada. Bukan tak ngaji payahlah. Jahilun murakkabun namanya. Itu tadi. Dia nyinggung nih, cuma nendang cuma. Ada yang mau tanya lagi? Baca.